Hai kawan pajak Sibolga, bertemu lagi di podcast episode kedua KPP Pratama Sibolga. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan bintang tamu kita, Bapak PLT Kakanwil DJP Sumatera Utara 2 yang juga menjabat sebagai Kakanwil Sumatera Utara 1. Apa kabar Pak Edi? Baik, alhamdulillah. Apa kabar kawan pajak Sibolga? Salam sehat selalu semuanya. Gimana nih Pak tadi penerbangannya? Lancar atau ada sedikit turbulence? Alhamdulillah menyenangkan, lancar, pemandangannya juga luar biasa. Cantik lah pokoknya. Cantik ya. Ini kesempatan pertama ya ke Sibolga Pak? Kalau ke Pinang sorenya yang kedua kali. Sebelumnya kan saya pernah ke Sinubuan, tapi Sibolga ini pertama kalinya. Ya, lewat Pinang Sore berarti. Ya, dan ini kota terakhir di Sumut 2 yang saya kunjungi. Gimana Pak kesan pertamanya datang ke kota Sibolga itu? Kesannya karena ini wilayah yang berdekatan dengan pantai ya, pasti indah ya. Dibandingkan Sumut 1, indah lah pasti pantai. Nyaman, tadi sempat Jumatan di sini juga nyaman masjidnya. Oh, di Masjid Agung. Masjid Agung ya? Oke. Nyaman lah intinya. Alhamdulillah. Kantornya juga ya insya Allah bersih, bagus. Ya, menarik lah. Menarik ya Pak. Oke, terima kasih undangannya ya. Ya, kesan pertama begitu menggoda ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan selanjutnya demikian. Ya. Oke. Gini Pak, kalau boleh tahu kan Bapak sekarang dengan rutinitasnya ini sangat sibuk ya. Sudah menjabat sebagai PLT Kakanwil DJP Sumatera Utara 2, menjabat juga sebagai Kakanwil DJP Sumatera Utara 1, sekaligus sebagai Bapak Kepala Rumah Tangga. Kira-kira pembagian waktunya ini gimana nih Pak? Dengan keluarga, dengan pekerjaan, apa masih bisa work-life balance begitu Pak? Ya kalau untuk work-life balance harus ya, karena memang kesibukan pasti ada, apalagi sedang memegang di 2 wilayah. Tapi intinya memang karena amanah ya harus kita lakukan, ya insya Allah bisa membagi waktu dan memang agak lebih mengurangi beban kita adalah ternyata kan sekarang kita bisa work from anywhere ya. Kementerian Keuangan salah satu kementerian yang pionir mengadopsi cara kita bekerja ya, dengan kita kemarin dipaksa pandemi 2 tahun. Teman-teman kan semua merasakannya ya, mungkin nggak hanya di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, tapi mungkin hampir di semua lini pun merasakan. Sehingga kita memanfaatkan banyak teknologi dengan itu. Termasuk cara kita bekerja nih kan. Jadi dengan memegang banyak tempat gitu ya, berkunjung ke banyak tempat tidak harus menyurutkan pekerjaan kita. Karena pun alhamdulillah kita bisa melakukannya di mana saja sekarang. Karena ada kemajuan teknologi, kita ketemu juga bisa lewat virtual, mengerjakan beberapa berkas juga sekarang juga kita bisa kerjakan secara online dalam perjalanan. Jadi insya Allah bisa berjalan lah ya. Telepon juga aman, yang penting dimanapun asal ada sinyal, insya Allah bisa berjalan. Masih bisa. Ya dengan keluarga juga begitu. Ya semua sama ya, ketika kita memilih sebagai seorang PNS, dimanapun kita harus siap ditempatkan. Jadi keluarga juga harus bisa menyesuaikan diri lah gitu ya. Jadi kebetulan juga anak-anak juga sudah cukup dewasa gitu. Kebetulan istri saya ikut keluarga dengan saya kemana-mana ya, dan menikmati betul ya ketika kita berada di daerah seperti sekarang. Dan mungkin kalau kamu cek IG ku kan saya tidak hanya di kantor aja, tapi bekerja dengan di mana-mana, meninjau wilayah seperti sekarang nih. Saya niatkan betul untuk melihat anak-anak saya di lapangan. Supaya tadi kita diskusi melihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana melaksanakan tugasnya, apa kendala-kendala di lapangan, apa yang bisa saya fasilitasi, dan kita sama-sama mencari jalan keluar kalau itu ada problem di sana. Jadi paling tidak kan saya juga mesti paham wilayahnya ya kita semua. Jadi ketika kita mengambil satu keputusan, paling tidak kita betul-betul paham wilayah kita seperti apa dan juga apa yang harus kita lakukan. Kira-kira kayak gitu. Pekerjaan lah ya Pak. Ya pasti ya. Jadi saya juga harap teman-teman juga demikian. Apapun bidang tugasnya, pengenalan wilayah, apalagi kita di Direktorat Jenderal Pajak di lapangan itu sangat penting. Yang kita sebut knowing your taxpayer itu sangat penting karena memang kita bekerja berdasarkan pergerakan ekonomi kan. Jadi memang kita harus betul-betul bisa memahami ekonomi wilayahnya. Kalau ini kayak Sibolga gitu ya, apa ekonominya, kue ekonominya ada di mana,
naik atau turun karena semua berada di situ. Itu kira-kira. Jadi menurut Bapak perkembangan pajak di Indonesia sekarang ini gimana nih Pak? Apa ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya? Yang pasti selalu ada, karena kita pun kalau di Direktorat Jenderal Pajak reformasi itu hampir beberapa kali kan kita lakukan. Kenapa perlu? Karena memang dunianya dinamis, ya kan, dunianya dinamis. Pajak itu kan tulang punggung negara. 80% penerimaan APBN kita itu dari pajak. Otomatis, nah pajak itu sangat ikut pada pergerakan ekonomi. Ya, saya ikut pada pergerakan ekonomi. Jadi betul-betul kita mesti dinamis, karena ketika ekonominya dinamis, seperti contohnya tahun lalu aja, ketika kita mengalami pandemi, ekonominya sangat tertekan gitu kan, pasti pajak sangat tertekan di situ. Makanya mesti ngikutin ya, pajak itu mesti mengikutin dan pasti berubah dinamis. Reformasinya pun demikian. Mulai dari peraturan karena tadi ekonominya bergerak berbeda tiap beberapa tahun juga berubah. Jadi pajak itu demikian, pasti mengikuti karena tadi dia mengikuti ekonomi. Jadi reformasinya selalu akan dinamis dan berjalan mengikuti perkembangan. Contoh terakhir misalnya ketika kita bergerak di ekonomi digital, ya kan, Indonesia ketika pandemi ekonomi digitalnya tuh tinggi banget. Kemarin juga begitu. Nah, alhamdulillah perpajakan kita meresponnya kan juga dengan sangat luar biasa dengan undang-undang HPP misalnya kemarin, di mana kita mengakomodasi, kita bisa kolek untuk bagaimana pemerintah bisa merespon dunia digital dengan baik. Jadi di undang-undang HPP pun kita juga direspon dengan baik. Bagaimana Indonesia bisa memajaki seperti Google, Facebook, kemudian yang lain-lain ya sejenis itu. Itu salah satu bagian penting bagaimana perpajakan Indonesia ternyata luar biasa perkembangannya dan menjadi contoh sekarang dari beberapa negara lain. Meskipun masih tetap berkembang ya, tapi saya rasa perkembangannya sangat signifikan ya, sangat signifikan dibandingkan mungkin beberapa tahun lalu. Oke. Jadi ini ya Pak ya, kan tidak semua masyarakat pro akan kebijakan pajak yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bagaimana Direktorat Jenderal Pajak ini menyikapi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, Pak? Ya, pajak itu di mana-mana pasti akan menimbulkan pro dan kontra, banyak yang namanya pajak. Makanya ada istilahnya itu ada dua hal yang pasti pada diri manusia kan, kematian atau tadi pajak kan, karena memang sebuah negara darahnya kan salah satunya untuk pembangunan dari pajak kan ya. Makanya tadi kayak perkembangannya mesti mengikuti dan pasti pro kontranya ada. Makanya tugas kita ya seperti sekarang ini kita salah satunya mendiskusikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pentingnya pajak untuk pembangunan itu sangat dilakukan. Makanya kita kalau di Direktorat Jenderal Pajak kan segmentasinya juga berbeda kan. Ada teman-teman melakukan kegiatan untuk memahamkan perpajakan atau ekonomi aja Kementerian Keuangan ke sekolah-sekolah. Jadi mulai dari usia dini gitu ya. Jadi mulai dari usia dini ada tuh, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian ada juga nanti yang kalangan menengah UKM misalnya, dari dia mulai level entry. Juga beda juga nanti yang ke level perusahaan, level ke yang lebih major. Jadi segmentasinya ada. Tujuannya tadi bagaimana kita bisa menginklusikan itu memasukkan pemahaman pajak itu kepada seluruh masyarakat. Meskipun pasti tetap ada pro dan kontranya kan, karena tadi makanya pajak itu lebih sering dikatakan bersifat memaksa. Tapi dalam perkembangannya di Indonesia pun ya kita juga kayak kita melakukan pendekatan untuk teman-teman UKM gitu kan ya. Nah, kita punya program yang Business Development Service. Di situ kan kita nggak pernah ngomong pajak, karena kita tahu apa? Kita mesti memberikan pemahaman dari awal supaya tadi dia betul-betul merasakan negara hadir di situ, ya kan? Negara hadir di situ mulai apa? Mulai melakukan pendampingan dia dari awal sehingga nanti usahanya berkembang. Kalau usahanya berkembang kan otomatis dia akan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia. Nah, otomatis nanti kan pajak pasti akan ada di situ untuk dia. Nah, dia merasa negara hadir kayak gitu. Terus juga bagaimana kita mendidik anak-anak sekolah ya. Karena teman-teman ada kegiatan TGTC ya, ke kampus juga begitu. Itu memberikan pemahaman mulai dari usia dini bahwa ada kewajiban
sebagai seorang warga negara untuk ikut berkontribusi bagi negaranya gitu saya, karena dia kan akan menjadi future taxpayer gitu, supaya tadi mengurangi sedikit mungkin terjadinya distorsi dan terjadinya tadi pro dan kontra, meskipun tetap ada pasti, tapi tugas kita bagaimana untuk memperkecil itu kan ya, dan juga memberikan deterrent effect bagi masyarakat gitu sih kira-kira. Jadi mungkin kedepannya kurikulum tentang perpajakan bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah mungkin ya Pak ya? Sudah ada sekarang, ya, sudah mulai ada kan di beberapa kurikulum sekolah dasar yang kita sebut inklusi perpajakan. Jadi ada beberapa materi yang di situ di dalamnya mulai disinggung terkait perpajakan, pembangunan, kemudian APBN gitu. Kan nggak harus menginklusikan atau mengajar pajak, kan nggak harus letterlock bicara pajak kan. Misalnya anak SD diajar PPh PPN juga nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi paling tidak dia mengerti bahwa negara ini untuk maju berkembang pembangunan perlu biaya kan gitu ya. Nah dari situ cari mana dapat biayanya. Nah salah satunya dengan tadi negara mengambil pajak dari masyarakat kayak gitu-gitu. Itu menginklusikan, intinya memasukkan cerita-cerita yang menyadarkan, memahamkan pada anak-anak bahwa pajak ini sangat penting untuk ikut berperan serta untuk pembangunan. Ya, dan dia mulai dari usia dini harus dilekatkan dari pikirannya. Kayak kita mempelajari ilmu ini loh, Neuro Language Programming NLP. Itu kan mesti diulang-ulang. Kayak kita ngajari anak kecil bagaimana dia beribadah, bagaimana dia makan aja. Kan mesti berulang-ulang. Sama dengan mengajari dia pajak untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban warga negara untuk pembangunan, untuk dia aktif membangun negara dengan berperan aktif untuk itu, salah satunya dengan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan untuk masyarakat lain secara bergotong royong, mesti diulang-ulang. Nah makanya kayak ilmu-ilmu itu mengulang-ulang supaya dia melekat di otaknya. Harapannya nanti ketika dia dewasa dia punya tanggung jawab yang dia sudah harus pahami. Itu kira-kira. Salah satu program Direktorat Jenderal Pajak tahun ini kan yang paling anyar itu program pengungkapan pajak secara sukarela atau PPS. Itu bagaimana ekspektasi atau harapan dengan realisasi di lapangan? Apakah sudah memenuhi harapan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri? Oke. Secara hasil alhamdulillah nasional itu lebih dari ekspektasinya. Lebih ekspektasinya karena tadinya ya memang kita tentunya ya PPS ini kan ya orang sering sebut sebagai tax amnesty jilid kedua. Ya, memang dia namanya pengungkapan sukarela, tapi orang bilang ya mirip-mirip tax amnesty jilid 2 dengan beberapa kriteria dan berbeda. Harapan kita kan awalnya paling tidak ini yang belum ikut TA kemarin atau yang sudah ikut TA tapi kurang misalnya gitu boleh mengungkapkan kembali. Tapi ternyata alhamdulillah masyarakat antusiasme luar biasa. Dan kemarin berkat kerja keras kita semua, teman-teman dan seluruh, tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak, menurut saya seluruh masyarakat, asosiasi ikut berperan serta nih untuk mensukseskan program ini. Karena tadi ini bagian penting untuk, kalau saya sering sebut ini untuk kita move on sebetulnya. Move on kenapa? Supaya ke depan ini kita mudah untuk berusaha dan melakukan banyak hal. Karena apa? Kemarin kan diindikasi bahwa dengan Indonesia memiliki banyak perangkat baru, contohnya dengan kita punya undang-undang Perpu 1 kemarin, kan itu semua informasi penting di negara ini, keuangan dan lain-lain kan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Plus ada EUI, Automatic Exchange of Information, tuh lebih dari 100 negara di dunia itu wajib melakukan tukar-menukar data dengan Indonesia, dan itu sudah terjadi. Otomatis hampir semua informasi yang ada di dunia terkait keuangan dan lain-lain itu masuk dalam satu tempat. Otomatis bagi orang yang belum pernah mengungkapkan hartanya dan tidak lengkap di dalam SPT-nya pasti ada gap lah di situ. Nah, ini adalah jalan keluar bagi Indonesia, bagi semua orang untuk bisa move on. Dengan cara apa? Ya ungkapkan saja. Tentunya yang mengungkapkan itu ada tadi biaya pengungkapannya gitu ya. Makanya program PPS itu, dan alhamdulillah direspon masyarakat dengan baik. Ya, kita nasional itu sampai sekitar 60 triliun. Itu luar biasa ya, meskipun ya pasti lebih rendah dari TA ya, tapi dari segi capaian ini termasuk yang sangat menggembirakan.
Sumatera Utara ya, Sumatera Utara di Sumatera Utara 1 itu sampai 3,5 triliun. Itu 18% dari penerimaan brutonya. Di Sumatera Utara ini kalau nggak salah sekitar 700 miliar, itu hampir 20% dari penerimaan bruto. Itu luar biasa menurut saya. Artinya antusiasme masyarakat untuk sama-sama membangun Indonesia ke depan dengan move on. Harapannya tidak terjadi dispute lagi dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Itu terjadi gitu, karena masyarakat betul-betul menyadari pentingnya program ini. Jadi tingkat keberhasilan alhamdulillah cukup tinggi gitu ya. Dengan penerimaan kita juga bagus. Masa lalumu sudah bersih lagi. Ya gitulah, ini kita masih move on gitu ya. Kalau nggak move on kan kita akan ada terus dispute di situ. Dan juga untuk mengungkapkan kalau tidak ngikut program ini kan tarifnya lumayan besar. Pasal 17 yang maksimal bisa 25% kan. Kalau ini kan sudah ada tarif yang jauh lebih rendah. Memang pasti lebih mahal dari TA1 ya pastilah ya itu. Ya kan nggak mungkin dia lebih murah, nggak mungkin disamakan, dan lebih murah nggak akan mungkin. Karena nanti nggak ada tidak ada keberpihakan atau tidak ada keadilan dengan yang pertama ya, makanya dia pasti lebih mahal. Tapi alhamdulillah masyarakat memanfaatkan dengan baik, dan kita Sumatera Utara ini termasuk nomor 1 dari peringkat PPS untuk luar Jawa. Untuk luar Jawa, yang di luar Jawa ini Sumatera Utara nomor 1 dan peringkat 5 nasional capaian PPS-nya. Sumatera Utara. Kalau secara di luar Jawa itu dia nomor 1. Ya pasti kalah dengan Jakarta Utara, Selatan, kemudian Jawa Timur iyalah pasti ya. Tapi di luar Jawa dia nomor 1. Ya, termasuk di nasional peringkat kelima gitu. Jadi untuk tahun ini ya Pak, selain program PPS yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada lagi tidak program reformasi lainnya? Mungkin di bidang organisasinya, secara SDM-nya atau lainnya? Tentunya tadi saya sampaikan ya bahwa mungkin Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan salah satu organisasi government di Indonesia ini yang boleh dikatakan responsif terhadap perubahan. Karena terus terang memang tadi saya bilang bahwa karena pajak itu bergerak dari ekonomi. Jadi ekonominya dinamis ya, kita alhamdulillah mesti harus dinamis gitu. Dan Bu Menteri salah satu person yang betul-betul paham betul bagaimana mengelola keuangan negara. Dan alhamdulillah beliau sangat support, Presiden juga demikian, sehingga ya tadi reformasi khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkembang sangat pesat. Paling tidak ada 5 hal yang kan ini salah satu bagian reformasi yang tadi kita bicarakan terkait peraturan kan ya. Bagaimana kita bisa mereform peraturan kita sehingga kita bisa merespon perkembangan dunia digital misalnya kan, dengan ada beberapa di HPP juga ada. Bagaimana kita bisa merespon hal-hal lain terkait pandemi misalnya. Kemudian memberikan insentif dan segala macam. Itu dari sisi aturan dan beberapa hal lain. Terus juga kita dari sisi teknologi, ini yang paling penting nih. Dari sisi teknologi juga Direktorat Jenderal Pajak merespon banyak hal. Terakhir yang terkait Cortex, bagaimana kita sedang membangun teknologi yang baru, ya, teknologi yang IT yang baru. Bagaimana kita mengelola data, bagaimana kita teknologi IT kita. Karena kita masuk pada era digital, ya kan? Data menjadi bagian penting atau orang sering bilang mata uang baru, ya kan? Data menjadi seperti mata uang baru, gitu. Jadi kita mesti responnya dengan baik dan DJP merespon itu. Salah satunya kita punya program terkait PSIAP kan, PSIAP. Kita merubah korteks kita, artinya kita merubah bagaimana kita mengelola data kita dan teknologinya menjadi di-upgrade menjadi lebih baik. Itu dari data dan teknologi. Kemudian juga dari organisasi apalagi, ya kan? Organisasi kita melakukan banyak hal tahun lalu dan tahun ini. Di samping membuat kantor madya baru, beberapa ada 8 kalau nggak salah madya baru. Kemudian juga memisahkan penguasaan wilayahnya dan WB strategisnya. Ya, dengan demikian dan juga beberapa hal lain terkait organisasi. SDM-nya juga demikian, ada fungsionalisasi penyuluh dan lain-lain. Intinya bahwa ada 5 pilar di situ kan ya. Nah, intinya bahwa tadi bagaimana organisasi ini bisa merespon perkembangan dunia yang dinamis. Itu wajib dilakukan dan aku rasa kemungkinan ini salah satu pionir lah ya, dan teman-teman menjadi bagian dari situ. Dan ini juga dukungan pimpinan, dukungan masyarakat juga luar biasa. Tadi intinya bahwa Indonesia salah satu negara yang bisa merespon dinamisnya perubahan lingkungan ini dengan baik.
termasuk bagaimana kita merespon COVID kemarin sehingga betul kita bisa menjaga APBN kita dengan baik. Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup bisa ya merespon COVID-nya dengan baik dibandingkan beberapa negara lain. Ini kan beda nih, krisis ini kan beda banget dengan krisis mungkin dua krisis lalu. Krisis 98, 2008. Sekarang 2020. Ini kayak 10 tahunan ini. Krisisnya ya sama krisis tapi problemnya beda. Kalau 98 nggak semua negara mengalami, ini Indonesia ngalami. Tahun 2018 yang pengaruhnya kalau dulu kita sering dengar dengan itu loh, subprime mortgage kan ya, keruntuhan beberapa bank-bank global di dunia, bank-bank besar di dunia, Indonesia kena, tapi nggak semua negara kena. Beda dengan COVID kan, COVID ini semua negara, nggak hampir, semua negara kena. Dan celakanya nggak ada kamusnya bagaimana menyelesaikan, ya kan? Ya namanya penyakit baru, ya kita nggak punya kemampuan untuk bisa, karena waktu itu memang nggak ada kamusnya, nggak ada manual booknya. Tapi alhamdulillah nih kita bekerja bersama-sama, pemerintah pusat, daerah, seluruh masyarakat bekerja sama-sama sehingga kita bisa mengendalikannya alhamdulillah dengan baik dan sekarang sudah pada proses recovery. Dan alhamdulillah bagusnya Indonesia termasuk negara yang tumbuhnya cukup pesat. Ya kan? Kita tahun lalu meskipun 2 tahun lalu minus, 2021 sudah mulai recovery dan sekarang sudah pada posisi fase 5% lebih. 5,4 kan? Sumut pada 4,33. Jadi ini fase yang cukup bagus meskipun ya harus disadari semuanya bahwa dunia tidak pernah linear. Selesai masalah satu, timbul lagi di belahan dunia sana ada perang dan lain-lain, ya kan, ada geopolitik dan lain-lain. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa meresponnya dengan baik kan gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa merespon COVID ini dengan baik dengan kerja keras semuanya, termasuk bagaimana Kementerian Keuangan ikut APBN ini ikut bekerja keras menjaga masyarakat dengan memberikan insentif, pajak juga demikian ya, meskipun penerimaan pajak turun ya memang harus turun ya, ekonominya turun kan, sehingga pajak ketika COVID kemarin banyak dirilis, justru kita berikan insentif supaya apa? Supaya ekonominya bisa tetap bertahan, masyarakat survive, namanya ada bantalan itu, bantalan untuk menjaga agar masyarakat tidak turun ya, ekonominya tidak turun banget, turun sih pasti turun, tapi harapannya tidak turun sekali dan bisa kembali lagi recovery dengan baik gitu kira. Jadi apa saja nih manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari uang pajak yang mereka setorkan? Banyak hal ya, yang paling tidak yang saya ceritakan tadi ya, bagaimana kita atau masyarakat bisa merasakan ketika Indonesia kemarin pandemi, bagaimana masyarakat ketika kemarin kena COVID masuk rumah sakit gratis semuanya, semua tanpa pandang bulu tuh, tanpa melihat status masalah, nggak ada. Bagaimana perusahaan ya ketika turun kemudian kemarin memberikan insentifnya, bagaimana semua UKM dibebaskan pajaknya, malah dibeli bantuan sosial. Itu salah satu bagian penting manfaat pajak yang langsung terasa oleh masyarakat. Di samping yang lain ya, kayak bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur, memberikan subsidi baik dari semua sisi, sekolah, listrik, mulai dari bangun tidur teman-teman menyalakan listrik, itu kan semuanya juga ada subsidinya, ya diberikan bantuan pemerintah. Keluar rumah, jalan, kemudian beraktivitas, naik kendaraan, BBM-nya ada subsidi, jadi itulah salah satu manfaat ya. Jadi apapun semua kegiatan ekonomi pemerintah hadir di situ. Jadi ya itu salah satu bagian penting pajak yang masyarakat Indonesia bayarkan kan gitu ya. Jadi sangat berperan. Mungkin kita kadang-kadang nggak nyadar, tapi semua sisi kehidupan pemerintah hadir di situ. Hadir kenapa? Karena tadi kita ingin masyarakat berkembang, tumbuh ekonominya, dan tentunya nanti kembali lagi mereka membayar pajak untuk diberikan dan bentuk yang lain lagi. Kan gitu kira-kira. Kira-kira apa nih harapan Bapak ke depannya untuk wajib pajak di Sibolga, Tapteng, Kepulauan Nias, khususnya atau umumnya untuk masyarakat Indonesia secara luas? Ya tentunya ya semua masyarakat khususnya teman-teman di Sibolga ya, tentunya paling tidak ya, ayo kita berperan penting ikut betul-betul menjaga Indonesia. Nggak usah jauh-jauh ya,
untuk Sibolga aja, tapi paling tidak bagaimana cara ikut sama-sama menjaga Indonesia. Ya tadi salah satu peran penting untuk bisa Anda berperan untuk pembangunan, di samping tadi usaha Anda tumbuh berkembang, tapi jangan lupa kita semua punya kewajiban untuk saling berbagi kepada sesama. Salah satunya untuk dengan cara kita membayar pajak. Ikhtiarkan aja nih sebagai sedekah untuk negara. Karena apa? Uang pajak yang Anda bayarkan akan kembali lagi kepada masyarakat semuanya dalam bentuk banyak hal. Untuk pembangunan, bangun infrastruktur, menjaga masyarakat lain yang kurang mampu, memberikan subsidi BBM, subsidi segala macam. Intinya tidak akan ada yang sia-sia harusnya. Tinggal bagaimana teman-teman kita semua mengawasi penggunaannya, gitu ya. Jadi makanya bayarkan pajaknya, awasi penggunaannya. Karena apa? Manfaatnya sangat terasa. Apalagi kemarin ketika kita COVID, kita betul-betul merasakan manfaatnya. Itu salah satunya terbesar ya dari pembayaran pajak semua masyarakat. Gitu kira-kira. Oke lah Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas pencerahannya ya Pak. Banyak ilmu baru yang bisa kita gali dari penjelasan yang Bapak berikan. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi semuanya. Ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Salam sehat Salam sehat untuk Indonesia maju. Salam Nauli.